So kita bakal langsung aja masuk ke big screen-nya untuk pertandingan dari Keep Base Gaming melawan Onyx Philippines. Ini udah game yang kedua teman-teman kebetulan. Dan juga gue pengen sekaligus shout out ya buat Bang Beruang, admin Liquipedia yang gokil banget. Dia ngasih lengkap banget linknya. Bahkan detail-detail kecil kayak misalkan ya ini game yang ladies dan game IG lawan KBG atau sejenisnya. Jadi gue lumayan terbantu lah ya. Jadi ada sedikit hal yang bisa gue recap. Bang, kenapa nggak di-record aja? Ya mungkin nanti bakal gue kasih linknya aja kali ya buat kalian tonton sendiri. Karena ya gue sendiri juga ternyata lumayan effort untuk mencari hal-hal seperti ini. Karena per gamenya itu kalian harus nonton sampai habis dulu, baru nanti kalian bisa ke next gamenya gitu loh teman-teman. Jadi intinya untuk di klip yang satu ini, di Keep Base Gaming lawan Onyx Philippines, gue cuma pengen ngasih lihat ya bagaimana gambaran Wu Zetian ketika Wu Zetian ini ternyata ada di dalam in-game gitu loh. Dan seperti apa sih dampaknya ya kan sebagai mid laner. Yang udah pasti itu dia hero poke damage-nya kuat banget, range-nya juga jauh banget. Annoying banget untuk 2 menit awal, untuk laning terutama. Jadi beberapa skill shot-nya itu bisa dia gunakan benar-benar spesifik tertuju kepada hero. Dan kebetulan di sini di klip ini ya, ini memperlihatkan bagaimana 5-man stun dari LMU yang bagus banget karena emang dia udah ngeliat nih Onyx Philippines lagi ngumpul gitu loh. Jadi Wu Zetian ini ultimate-nya digunakan kalau misalkan lawan itu lagi berdempetan, gak ada jalur escape. Tuh lihat, ini tiga-tiganya kena stun, ini duanya kena stun. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat Wu Zetian-nya ultimate itu kena 5-5-nya. Dem. Dan lihat poke damage-nya, range-nya sejauh itu. Jadi ya gue expect-nya untuk Wu Zetian sendiri ketika nanti mungkin sudah rilis ya di global, seharusnya ini akan menjadi salah satu hero yang gue gak bilang priority sih, karena mungkin priority bakal tetap ke beberapa hero spesifik kayak mungkin Valentina atau mungkin Cecilian. Tapi ya untuk ngomongin early game, ini kita ngomongin competitive sim ya teman-teman ya. Competitive sim kan carinya early game gitu loh. Dan mau gimana pun kalau misalkan early gamenya udah kuat banget ya kan, apalagi range-nya jauh banget, level 4 udah bisa memberikan efek stun, di Turtle 1 juga terutama, ya udah pasti ini hero bakal kepake sih Wu Zetian. And anyway, teman-teman bisa lihat loh, jarak mid lane sekarang itu jadi semakin lebih luas karena memang rumputnya sudah dipotong ya. Termasuk juga ini kebetulan kalau teman-teman nontonin match ini ya, ini rumput di sini dan rumput di sini tuh udah berbeda gitu teman-teman. Jadi rumputnya udah kayak bahasa kita mah kayak disunat gitu loh. Rumputnya bener-bener pendek banget jaraknya. Ya tapi seenggaknya teman-teman ada gambaran lah ya kalau Wu Zetian itu nanti akan menjadi hero seperti apa. Dan gue pengen nunjukin dulu nih rumput yang di bagian samping nih. Nah ini dia teman-teman, ini mungkin dari beberapa YouTuber ya kan udah nge-leak juga. Dan ini adalah gambaran ya, sekaligus mumpung masih Keep Base Gaming versus Onyx Philippines gamenya sesaat sebelum kejadian 5-man stun dari Wu Zetian. Gue sangat menunggu sih ini hero kalau rilis di global, dan gue menunggunya kalau bisa pas ada MPL-nya. Kenapa begitu? Karena ya biar tahu gitu loh power spec hero-nya seperti apa. Tuh. Itu dikasih glowing one, dikasih wishing lantern. Siapapun yang nempel gitu kayaknya pasti bakal kena semua sih. Dan di sini Onyx menangnya 2-0 ya teman-teman ya untuk melawan Keep Base Gaming. Selanjutnya adalah game keduanya dari Tianfeng Yokwai melawan Onyx Philippines. Di sini kebetulan ya di game 1 kan Onyx udah menang. Di game yang kedua secara mengejutkan Tianfeng Yokwai ini targetingnya sangat-sangat manis, decisionnya juga sangat-sangat oke. Karena semuanya diawali dari Onyx Philippines kan yang lagi unggul. Terus kebetulan juga di sini ya Tianfeng Yokwai kan main Fanny ya. Jadi kalau udah kena press agak susah buat ngebalikin. Nah, di sini awalnya Kirk ketemu sama KLVJ ya kan. KLVJ pakai Esmeralda, jadi untuk team fight panjangnya kuat banget. Brusco dia mencoba untuk all in ke Minotaur. Nah, Odette-nya udah ultimate, Brusco-nya juga udah ultimate. Ya udah di sini kesempatan dong buat Tianfeng Yokwai ya. Mereka dapetin Brusco, dan di sini juga ZZZ dia dapetin Kirk juga. Oh. Pertukarannya itu jadi 2 tukar 1 teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat ya di area mid lane itu tiba-tiba ya Kelra mencoba untuk melakukan split push. Dan ketika lagi split push ternyata cuma ZZZ nih yang sempat buat pulang karena si Iowan ini di cancel sama King Kong. Cuma inilah dia masalahnya. Long lagi ngelord, Iwan lagi ngelihat King Kong ya kan, di sini udah berdekatan. Ya King Kong emang punya ultimate, tapi ternyata dia nggak sempat untuk menggunakan ultimate-nya. Lihat dia kena burst damage, kena Bruno, kena Vexana. Alhasil Super Prince juga kena culik, jadi kalah jumlah ya.
Dan dari sini Tianfeng Yokoi kayak langsung dapetin momentumnya, mereka dapetin Lord secara gratis. Dan emang decision dari fightnya menurut gua ya sangat-sangat oke lah ya. Walaupun ya untuk keseluruhan matchnya emang Onyx masih menang, tapi gua rasa dengan mereka bisa memilih gitu loh targeting ketika team fight. Terus kayak trade yang mereka bawakan, pertukaran kill yang mereka bawakan juga sangat oke. Kayak ada pertukaran ke arah Kirk. Terus juga dilihat-lihat kayak King Kong yang tadinya mungkin dia harusnya nge-follow up si Kelra buat nge-split push, niatnya buat nge-cancel recall, tiba-tiba ya ternyata King Kongnya malah mati gitu kan. Ya gue sih no comment ya soal Cable Funny dan segala macem. Yang gue lihat tuh kalau ngomongin soal recap atau tim dan segala macam tuh bukan ke individualnya tapi ke team playnya. Gimana lu bisa manfaatin sebuah misplay lawan lu yang mungkin terlalu over untuk melakukan push atau end game, tapi ternyata hal tersebut malah menjadi keuntungan buat tim lu sendiri gitu. Jadi emang Lordnya nggak dilepasin sama si Long ya, bener-bener dipegangin terus Lordnya, Super Freeze juga dipegangin, jadi otomatis membuat ya tadi Onyx yang udah melakukan inisiasi duluan ya dirugikan lah di sini ya bahasanya ya. Ini Blood Armornya Kirk juga jadi seolah percuma nih karena ya Blood Armor kan di sini tujuannya untuk Bruno ya, tapi alhasil jadi useless. Dan Tianfeng Yokoi menurut gue emang dari wildcard udah gue bilang lumayan, mereka udah sangat-sangat oke dan mereka juga memenangkan game yang kedua ini melawan Onyx Philippines, memaksa Onyx Philippines itu bermain ke game yang ketiga teman-teman dengan membatalkan split push dari Kelra. Small details but matters. Ini yang mungkin pengen gue mention ketika pertandingan ketiga dari Onyx Philippines melawan Tianfeng Yokoi. Teman-teman bisa lihat loh untuk skornya jauh banget, gold leadnya memang nggak begitu jauh, tapi hanya karena kesalahan kecil banget dari Lung, dampaknya gede banget. Apalagi Super Friends ternyata peka ya dengan kehadiran map baru. Makanya gue bilang ini server China ini udah kayak advance server parah ya. Yang awalnya gue bilangnya kayak wah ini server China harus ngejar gitu loh untuk ke server global. Kenapa? Karena waktu di gelaran MSC aja gue denger dari beberapa teman-teman yang ada di China itu, terakhir hero mereka tuh Arlot atau Benedetta, gue lupa pokoknya antara dua itu. Tapi ternyata setelah resmi ya rilis di Cina, mereka udah muncul Wuzetian duluan, rumputnya juga udah dipangkas duluan. Dan agak berbeda memang dengan in-game Mobile Legends Bang Bang. Tapi ini dia small details yang gue bilang. Biasanya kalau kita di map sebelumnya yang rumputnya itu ada di bagian samping kayak bentuk huruf S gitu kan. Ya kan dulu kan bentukannya kan kayak gini kan, bentukannya kan set kayak gini kan, kayak huruf S kan hitungannya. Sekarang kan berubahnya rumputnya kayak gini kan, jadinya kayak lurus gitu loh. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Lung dia nggak dari samping, dia nggak dari yang deket tembok jalannya, tapi dia dari tengah. Nah, ini nih. Ini kan nih gitar genjrengnya Granger kan. Super Friends sadar, langsunglah dia bekuin Frigid Glacier, boom, Hailstone Blast, kena, ya kan? Jadi menurut gue ini emang klip untuk yang part ini, yang part Onyx Philippines comeback, emang cuma ini teman-teman. Udah menurut gue. Karena ya dari sini dampaknya gede banget gitu loh untuk keseluruhan gamenya. Long yang hitungannya kayak kelihatan sedikit aja di map, langsung di burst sama Super Friends. Fightnya jadi 4 lawan 5. Dan kebetulan semuanya langsung dipegang gitu loh sama Onyx Philippines. Jadi kayak di sini Lord dan segala macamnya, objektifnya dapet, dan gamenya jadi comeback. Cuma gara-gara rumput loh ya. Tuh. Cuma gara-gara rumput teman-teman. Karena emang tadi Lung masuknya dari tengah, bukan masuk dari yang tembok. Sehingga ini juga menjadi reminder kecil ya buat yang sering rank games, daripada kalian jalan lurus begini, mendingan kalian jalannya ke deket tembok kayak gini dulu, baru kalian masuk ke rumput. Karena kalau misalkan ya apalagi Granger gitu loh, dia lebih tepatnya bisa kan untuk ngecek map yang di sini sebenarnya. Tadi kalau misalkan Lung mungkin sadar nggak sadar ya, dia anggap di sini Granger, dia tembak ke sini, sebenarnya ya dia bisa tahu gitu loh kalau di situ ada Super Friends. Cuma sangat disayangkan ya dengan small details yang ternyata sudah berubah. Ini bisa jadi reminder juga buat pemain-pemain di MPL Indonesia season 15. Kalau misalkan ya kalau udah jadi kayak gini nih, rumputnya udah dipangkas nih, hati-hati nih kalau lewat sini nih, soalnya kelihatan berarti kan udah detail banget tadi. Dan kalau misalkan emang mau ngecek ya mungkin ngeceknya dari jauh atau ngeceknya dari bagian sini, karena sekarang rumputnya tidak simetris lurus ya. Rumputnya kayak agak sedikit ada belok sedikit ke area river, sehingga membuat
ini di area mid lane-nya agak sedikit lebih luas dan visionnya itu lebih bisa dimanfaatkan. Jadi itu aja sih untuk klip yang ketiga. Memang tidak terlalu banyak untuk menunjukkan team fight, tapi gue ingin menunjukkan rumput yang di tengah ini perubahannya seperti apa. Teman-teman bisa lihat sendiri, Lungnya langsung tumbang dan ternyata gamenya jadi dibalikin seketika. Ya. Dan kebetulan di sini Onyx yang menang jadinya. Jadi ya inilah alasan kenapa small details matters yang gue bilang tadi. Kita lanjut ke Rare Atom seperti yang gue bilang tadi, Viter dan juga Lanaya, ada Indo cuy, ya kan, yang ternyata bermain di China. Dan melawan Onyx Philippines yang kebetulan di sini kalau teman-teman lihat ya, Rare Atom tuh udah amanin Lord duluan gitu loh. Dia udah dapetin Lord. Ini masih menit 13, fightnya 4 lawan 5. Tapi gue juga cukup terkejut ketika tiba-tiba pas mereka udah dapetin Lord ya dari Rare Atomnya, Super Friends-nya balik, Brusco itu masih mau try. Nah, dia loncat ke depan. Kelranya juga sekarat, kena beberapa damage dari Bennett. Dan ketika nggak kena Beatrix-nya, ya udah. Ini kan serangan atau gerakan go big or go home kan. Kayak Onyx Philippines tuh udah tahu gitu loh, Lordnya didapetin sama Rare Atom. Terus ya udah ngelihat kalau misalkan fightnya dilanjutkan ya udah pasti nggak bakal bisa mendapatkan trade yang sepadan lah, karena trade-nya tuh udah nggak adil dari awal gitu loh. Pertukaran poin kill-nya udah nggak adil dari awal, sehingga dengan gerakan Brusco barusan itu malah menguntungkan buat Rare Atom dan mereka bisa langsung end game. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa kayak oh masih menit 12 kita kalah orang gitu kan, dan kayak musuh udah dapat Lord, ya mungkin lebih baik mundur ya kan, dibanding memaksakan hal-hal yang malah menjadi kerugian. Tapi feeling gue kayaknya Brusco udah mau nge-cancel sih ultimate-nya, cuma kayaknya kelepas, kepencet gitu atau gimana. Karena kalau dari posisi Brusco, dia ultimate-nya tuh ke atas kan, ke atas kanan kan. Kayak gini nih, ini Brusco nih, ya kan posisinya. Kan mapnya dibalik dong. Kalau di posisi dia ke atas kanan, dia mau nge-cancel, tapi tiba-tiba ke cast ultimate-nya, dia loncat, dia masuk. Dan teman-temannya ya berarti mau nggak mau harus nge-follow up dong kalau udah loncat kayak begitu. Ya, itulah dia settingan in game ya dan segala macamnya. Gua tidak menuju ke spesifik sana ya, tapi gua lebih menuju kalau misalkan lihat alarm menit 12-an, kalau kalian merasa kalian udah nggak bisa dapetin Lord dan kalian kalah di team fight Lordnya, kalah duit dan segala macamnya, mendingan mundur. Tapi kalau emang udah kepencet, tinggalin aja temennya. Ini anggap kepencet ya, Brusco-nya ya. Ya, tinggalin aja kalau menurut gua. Kalau emang kalian ada case kayak tadi, yang penting kalian bisa defense, yang penting nanti temennya bisa hidup balik lagi, bisa setup ulang lagi. Itu kayaknya lebih bijak dibandingkan kalian ya nge-follow up gitu loh. Karena mendingan jadi ada satu orang yang tumbang tapi lumayan nge-buying time, jadi batal buat bisa melakukan endgame, dibandingkan kayak ada jadinya dua korban gitu loh, Kirk dan Brusco. Dan alhasil di sini endgame gitu loh buat Rare Atom. Reminder lama, tapi gua selalu ingatkan berulang-ulang, kalau lagi ada objektif Lord, kalau musuh kalian fokus Lord, kalian bisa pakai caranya Onyx Philippines, yaitu adalah fokus ke hero-nya, terutama Kelra ya. Ini kalau teman-teman tonton full, ini kalian bisa ngeliat Kelra yang bener-bener kayak jadi monster damage dealer, terutama ketika dia udah lihat nih Lanayanya udah shadow kill. Dia langsung berubah senjatanya, nih biru. Dia langsung ngebreditin semua orang. Dia bahkan berani banget buat flicker ke depan karena emang udah gak ada skill shot apa-apa lagi. Dan seperti biasa ya, siapapun yang fokus ke Lord itu mostly bakal kalah team fight. Kalau misalkan sama beberapa tim atau beberapa orang yang dia spesifiknya targetnya ke hero gitu loh. Dan walaupun di sini Rare Atom dapetin Lord, ya Lordnya bisa jadi percuma. Kenapa? Karena objektifnya tetap kalah gitu loh ujung-ujungnya. Mendapatkan poin kill itu sama dengan mendapatkan objektif secara gratis. Ya buktinya turret mid lane, terus Lordnya juga jadi cuma-cuma. Super minion juga jadi useless karena ya triline pushnya digagalkan karena tidak ada hero yang bisa mendorong gitu loh bagaimana keadaan dari Lord dan super minion tersebut. Jadi ya ini akan selalu gua ingatkan ya, dan pasti akan ada lagi nih di recap untuk MPL season 15. Kayak ada satu tim spesifik fokus ke Lord, nanti akan ada satu lagi yang mungkin fokusnya ke hero gitu loh. Dan mostly gak apa-apa gitu loh. Ya dua-duanya bisa dibilang benar ya benar. Tapi rata-rata biasanya kalau misalkan fokus ke orang itu ya mereka emang pengen menangin team fight besarnya. Kalau pengen fokus ke Lord ya udah mereka pengen menangin objektif dan juga sharing goldnya. Di MOBA itu salah itu bener-bener kayak hal yang apa ya, hal yang nggak bisa 100% dibilang salah gitu loh. Karena pasti semua gerakan itu ada
alasannya teman-teman. Dan itu juga yang ngebuat gerakan dari Rare Atom yang tadinya mungkin udah unggul gold masih keep up ya dengan gold leadnya. Tapi ya karena Onyx Philippines dapetin gold dari kill yang lebih banyak lagi, shutdown juga terutama, otomatis gold mereka jadi nggak terlalu beda jauh gitu loh. Cuma 34.000 melawan 34.000. Dan dengan ini juga ya jadinya walaupun poin kill tadi Rare Atom lebih unggul, tapi lagi-lagi Onyx mendapatkan comeback momennya karena mereka emang ngebalikin gamenya itu dari yang kayak gue bilang tadi, fokusnya ke point kill karena emang mereka bawa jauh head, mereka pengen main pick off. Nah, kayak gini contohnya. Komposisi hero juga penting teman-teman ya. Kalau kalian bawa Tigreal ya jangan sampai kalian maksain pick off gitu loh. Tapi kalau kalian mau main pick off bawa Chow, Jauhead, Kaja, Franco, itu ya emang harus gitu loh karena winning condition kalian seperti itu. Kalau kalian bawa Tigreal, Minotaur, hero-hero yang emang team fight besar gitu kan, kalau kalian maksain pick off ya bukan berarti itu kayak winning conditionnya berubah, enggak, tapi itu emang lebih adaptif aja. Oh bisa nih ngekill, ya udah. Karena inget ya, dapat kill sama dengan objektif gratis. Itu yang kadang orang-orang lupakan. So itu aja teman-teman untuk recap kali ini. Terima kasih banyak.